Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada sehat semua pasti ya. Kali ini kalian ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik, kali ini kalian akan mendapatkan materi yang sangat menarik. Seperti biasa kita akan belajar fisika pada hari ini ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang besaran serta satuannya. Kenapa Mbak bahas topik besaran dan satuannya? Karena materi besaran ini adik-adik akan kalian pelajari di tingkat SMP dan akan kalian pelajari juga di tingkat SMA. Tapi adik-adik, sebelum kita membahas materi tentang besaran ini, adik-adik pastikan kalian sudah subscribe, like, and comment channel kita, serta share video ini ke tetangga kalian, ke semua orang di dunia ini, biar mereka bisa merasakan pembelajaran fisika yang sangat menyenangkan ya. Dan pastikan kalian selalu share video yang bermanfaat buat kawan-kawan kalian. Oke adik-adik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang besaran dan satuan. Nah, Mbak tulis di sini ya. Besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan ini adik-adik merupakan materi pokok yang harus kalian kuasai kalau kalian mau belajar fisika ya. Besaran itu banyak banget, nanti Mbak akan jelaskan secara lebih detail ya. Nah, besaran kalau ada besaran biasanya ada satuan ya. Ada nggak Mbak besaran yang tidak ada satuannya? Ya ada saja, tetapi kebanyakan besaran itu pasti punya satuan. Oke. Nah, besaran itu dapat dikelompokkan menjadi secara umum ini ya. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Ya, ini ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, besaran pokok ini besaran yang satuannya telah ditentukan. Satuannya. Oke. Telah ditentukan. Itu dinamakan besaran pokok. Jadi besaran pokok ini besaran yang satuannya telah ditentukan. Kalau besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi ini ada pengertian besaran turunan sama pengertian besaran pokok. Harus ingat ya. Nah, adik-adik ada biasanya kalian akan mendapatkan materi besaran pokok ini ada 7. Ada 7 besaran pokok. Ya, nih ya biasanya ini yang kalian dapatkan, ada 7 besaran pokok. Apa saja? Yang pertama ada massa. Massa ini satuannya kilogram. Lalu ada suhu. Suhu ini satuannya Kelvin. Mbak, itu ada satuannya juga Celcius. Memang satuan suhu juga Celcius, tapi satuan yang diakui secara SI standar internasional itu merupakan Kelvin ya. Kemudian selain massa, waktu pun termasuk besaran pokok. Waktu ini satuannya second ya. Kemudian ada lagi selain intensitas cahaya ya, intensitas cahaya ini satuannya kandela. Oke. Kemudian jumlah zat satuannya mol. Kemudian arus listrik. Nah, arus listrik juga termasuk besaran pokok. Besaran pokok ini besaran yang wajib kita ketahui. Contohnya saja kan makanan pokok berarti wajib kita makan ya. Kemudian celana pokok ya, artinya wajib kita pakai ya. Nah, begitu juga besaran pokok ya. Besaran pokok ini artinya kita sebagai siswa harus mengetahui apa saja besaran pokok ya. Ini baru berapa? 2, 4, 6, baru 6. Satu lagi ya. Satu lagi itu arus udah, jumlah zat. Oke, waktu sudah, arus sudah ya. Oke, satu lagi panjang. Panjang ini satuannya meter. Arus listrik satuannya ampere. Nah,
ini merupakan besaran pokok yang wajib kalian ketahui, jumlahnya ada 7. Nah adik-adik, belakangan ini ternyata ada besaran pokok tambahan plus ya. Besaran pokok tambahan itu ada sudut datar dan ada sudut ruang. Nah, ada sudut datar dan ada sudut ruang. Ini besaran pokok tambahan ya. Jadi selain 7 ini ada nambah besaran pokok lainnya, yaitu sudut datar sama sudut ruang. Nah, ini merupakan besaran pokok serta satuannya. Nah, Mbak sudah bilang bahwa kalau ada besaran, ini besaran, pasti ada satuan ya. Ini besarannya, ini satuannya, dan begitu seterusnya. Nah, ini merupakan besaran pokok. Nah, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa saja contoh dari besaran turunan? Besaran turunan ini adik-adik sangat banyak banget. Kalau seandainya Mbak sebutkan, nggak akan selesai video ini, 3 hari 3 malam nggak akan selesai ya. Nah, jadi Mbak akan kasih kata kuncinya aja. Yang dinamakan besaran turunan ini di luar dari besaran pokok, itu namanya besaran turunan. Jadi di luar dari besaran pokok yang Mbak sebutkan tadi, di luar dari besaran pokok itu namanya besaran turunan, berarti besaran turunan. Kalau Mbak bilang kecepatan ini ada nggak di besaran pokok? Nggak ada, berarti kecepatan termasuk besaran turunan. Satuan kecepatan itu meter per second. Dia diturunkan dari besaran pokok, diturunkan dari panjang sama diturunkan dari waktu ya. Ini besaran besaran turunan itu kecepatan diturunkan dari panjang dan diturunkan dari waktu. Kemudian volume ada nggak di besaran pokok? Nggak ada, berarti dia tergolong ke dalam besaran turunan. Kemudian tegangan listrik ada nggak di besaran pokok? Tidak ada, berarti besaran turunan. Momentum, energi, daya, usaha ya, semuanya, impuls, momen inersia, momen gaya, semua yang di luar dari besaran pokok itu namanya besaran turunan. Jadi sebutkan saja semua besaran, kalau dia nggak ada di besaran pokok berarti dia termasuk besaran turunan ya. Paham ya adik-adik? Jadi ingatkan, besaran ini yang kita kelompokkan sekarang secara umum ada 2, ada besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditentukan, ada besaran turunan. Besaran turunan ini ialah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini terdiri dari 2 atau lebih dari besaran pokok. Kayak misalnya nih kecepatan, ini kan merupakan turunan dari panjang sama waktu. Nah, ada lagi pengklasifikasian besaran ini adik-adik ya. Ada lagi pengelompokan besaran. Besaran itu juga bisa dikelompokkan berdasarkan arahnya ya. Ada besaran skalar sama ada besaran vektor. Nih, ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar ini Besaran skalar ini merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Besaran yang punya nilai. Hanya punya nilai saja, tidak memiliki arah ya. Tidak memiliki arah. Nih, contohnya apa? Contoh, example ya. Contohnya itu massa. Massa itu kan dia hanya punya nilai. Berapa massanya? Massanya itu 2 kg misalnya. Nggak mungkin kan dia bilang 2 kg ke arah kanan, karena massa itu tidak punya arah. Waktu pun juga tidak punya arah ya, dan lain-lain. Berarti dia termasuk besaran skalar. Nah, selain besaran skalar itu besaran vektor. Nah, apa itu besaran vektor? Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai. Jadi dia punya nilai. Selain dia punya nilai, dia juga punya arah ya. Punya arah. Jadi ciri-ciri vektor itu, ciri-ciri yang tergolong ke dalam besaran vektor, ada nilainya, ada arahnya. Contohnya,
example ya. Contohnya itu gaya. Nah, gaya ini kan dia 2 Newton ke kanan, 8 Newton ke atas, 8 Newton ke bawah. Nah, itu dia punya arah. Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Selain gaya, kecepatan ya, kecepatan juga punya arah. Kecepatan ini misalnya 4 meter per second ke arah utara, 8 meter per second ke kanan. Nah, ini termasuk besaran vektor karena dia punya nilai dan punya arah. Nah, adik-adik ya, ini merupakan materi besaran dan satuan secara umum. Jadi ingatkan saja, besaran ini secara umum sih ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ini contoh besaran pokok, ini contoh besaran turunan. Besaran turunan itu banyak banget ya. Di luar dari besaran pokok berarti itu besaran turunan. Nah, besaran ini juga ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar ini dia punya nilai saja, dia tidak punya arah. Kalau besaran vektor itu dia punya nilai dan punya arah juga ya. Nih contoh besaran skalar itu massa sama waktu, contoh dari besaran vektor itu gaya sama kecepatan. Nah, ini merupakan besaran ya. Nah, kalau di dalam soal biasanya soalnya itu berikut ini yang termasuk ke dalam besaran pokok, biasanya pilihan ganda. Atau biasanya dia soalnya dalam bentuk esai. Kalau dia pilihan ganda ya, contohnya itu berikut ini yang termasuk ya besaran pokok ya. Nah, biasanya nanti opsinya massa, waktu, gaya. Kemudian biasanya juga ada massa, waktu, intensitas cahaya ya. Kemudian ada biasanya juga kecepatan, percepatan. Yang keempat momentum, impuls, energi misalnya. Ini palingan daya. Nah, jawaban yang benar itu menurut kalian apa? Jawaban yang benar itu kita cek satu-satu. Ini ada gaya. Gaya itu termasuk besaran turunan karena tidak ada di dalam besaran pokok. Nah, ini kecepatan, percepatan, daya itu termasuk besaran turunan padahal yang ditanya itu besaran pokok. Momentum, impuls, dan energi juga termasuk besaran pokok. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini massa, waktu, dan intensitas cahaya ya. Nah, ini merupakan jawabannya B. Oke. Nah, kalau soal tentang besaran dan satuan ini nggak terlalu susah. Palingan kalian di sini harus menghafal besaran itu, lalu kalian juga harus paham ya contoh-contoh soal besaran itu seperti apa. Karena kadang-kadang di dalam soal juga ditanya besaran ini satuannya udah benar atau belum ya. Nah, adik-adik, inilah materi singkat, walaupun singkat pasti kalian paham tentang materi besaran dan satuan ini ya. Jadi ada besaran, jadi besaran beserta contohnya sudah Mbak berikan semua. Dan Mbak yakin adik-adik kalian pasti mengerti dengan apa yang Mbak sampaikan. Buat kalian yang nggak paham dengan apa yang Mbak sampaikan, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Buat kalian yang paham dengan materi ini, jangan lupa like terus video kita dan tonton terus pastinya video kita dari channel Kursi Guru biar kami tambah semangat membuat video buat kalian. Jangan lupa kalau ada request materi silakan langsung diberikan komentar di kolom komentar. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus berbagi video ini dengan siapapun yang membutuhkan, karena adik-adik yakinlah pembelajaran fisika melalui channel Kursi Guru ini akan membuat kalian tambah paham dan tambah menyenangi fisika ya. Karena seperti Mbak bilang, kalau ada yang bilang fisika itu sulit, fisika itu membosankan, fisika itu membuat mumet otak kita, itu hoax ya. Jadi bertobatlah. Oke. Terima kasih untuk video kali ini karena kalian sudah support terus channel kita, dan terima kasih karena sudah setia menonton video dari channel Kursi Guru. Terima kasih Mbak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.